awalnya konsumen menjadi kreator. Harapannya tidak hanya scroll-scroll saja, tapi scroll-scroll dan menghasilkan uang. Bagaimana kalau media sosial yang biasanya hanya untuk scrolling, hanya untuk bermedia sosial saja, tapi bisa menjadi sumber penghasilan bagi siswa? Apakah bisa? Atau bahkan lebih dari itu, menjadi laboratorium wirausaha digital di sekolah? Ya, saya Ahmad Rusdan dengan ini akan membentuk inovasi NBG, Next Business Generation. Saat ini, media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan banyak lainnya bukan hanya menjadi tempat hiburan, tapi platform-platform tersebut bisa menjadi ruang ekonomi digital yang nyata. Namun di sekolah biasanya hanya digunakan untuk media sosial berupa dokumentasi, foto-foto, video, dan sudah selesai. Belum dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran wirausaha yang terstruktur. Padahal ternyata siswa SMK itu memiliki potensi besar dalam kreativitas dan keterampilan praktek. Nah, dari situlah lahir gagasan NBG, Next Business Generation. NBG adalah model inkubasi wirausaha digital berbasis media sosial yang mentransformasi media sosial sekolah menjadi laboratorium kewirausahaan digital siswa. Ya, tujuannya jelas, yakni membangun kemandirian ekonomi peserta didik. Adapun tahapannya dari NBG ini ada 5. Yang pertama, yakni rekrutmen dan pembentukan tim digital siswa. Tentu kita nggak mungkin semuanya direkrut, pasti ada seleksi alam. Yang kedua, yakni pelatihan dasar kewirausahaan digital. Yang ketiga, yakni manajemen konten terjadwal. Apabila sudah produksi, yang keempat nanti adalah analisis atau evaluasi. Kemudian yang kelima adalah replika dan berkelanjutan program. Apabila yang tadi sudah evaluasi kemudian sudah monetisasi, maka tinggal direplika saja atau dikembangkan. Program ini dikembangkan dari pengalaman sekolah dalam pengelolaan media sosial dan lomba video kreatif siswa. Ternyata kini praktek tersebut kami sistemasi menjadi model inkubasi berkelanjutan, dan itu bisa. Adapun keunggulan dari NBG, Next Business Generation, adalah realistis, di mana semuanya berbasis aset yang sudah dimiliki sekolah, bahkan dimiliki oleh siswa. Jadi semua bahan-bahannya itu ada. Kemudian tidak membutuhkan investasi besar, di mana bahannya adalah HP. Semua siswa punya HP, semua guru punya HP, bahkan semua orang punya HP. Kemudian WiFi, internet, semuanya juga punya. Di sekolah sudah ada WiFi, di warung kopi juga ada WiFi. Jadi bukan sesuatu yang wow untuk saat ini. Tinggal kita kembangkan, dipupuk, diarahkan. Kemudian keunggulannya yang lain yakni relevan dengan industri kreatif digital atau produk digital, di mana produk digital itu nggak bisa basi. Mungkin tutorial yang saat ini, misalkan tutorial menghidupkan laptop, sekarang tidak digunakan, tapi mungkin 1 hari, 2 hari, 1 minggu ke depan ada yang mencari dan tidak bisa basi. Keunggulan yang lain yakni membangun mindset produktif dari awalnya konsumen menjadi kreator. Harapannya tidak hanya scroll-scroll saja, tapi scroll-scroll dan menghasilkan uang. Media sosial tidak hanya terdapat tempat untuk melihat, tetapi kita arahkan menjadi tempat berkarya dan berpenghasilan, cuan. Jadi siswa mampu untuk memproduksi konten digital, mulai yang paling sederhana, misalkan tutorial bernafas, ataupun tutorial memakai sandal jepit. Nah, itu awal. Dampaknya yang lain, nanti mereka pede untuk membuat konten-konten yang lain. Selanjutnya, apabila sudah bisa membuat, maka tinggal memahami strategi bisnis media sosial. Karena sekarang sudah banyak sekali, mulai dari monetisasi FB Pro, kemudian monetisasi FB Fanpage, kemudian yang langsung menghasilkan itu ada TikTok Live, kemudian ada TikTok Affiliate, kemudian ada Shopee Affiliate, dan mencetak generasi baru yang berwirausaha digital, bisa berpenghasilan, generasi yang adaptif, kreatif, dan mandiri, berdiri sendiri, mencari uang sendiri. Mungkin saja belum lulus tapi sudah punya penghasilan sendiri. Ya, karena masa depan bukan hanya tentang mencari pekerjaan, tetapi tentang menciptakan peluang. Inilah komitmen saya dalam penguatan pendidikan vokasi berbasis ekonomi digital.